Guys, nah di video kali ini kita akan coba merancang sebuah web sederhana seperti ini. Oke, kita akan melihat bagaimana sih pengodingannya, baru tabel apa yang terdapat di bagian ini, di bagian indeks PHP ini apa aja yang ada. Oke, so jangan kemana-mana, and let's check it out my video. Untuk menampilkan bentuk website yang tadi tuh, jadi codingannya ini nih, dalam codingan index.php. Jadi untuk membuat itu kita memerlukan struktur HTML dan akan ada nanti dibantu dengan CSS untuk men-style, mendesain dan lain-lain, dan nanti kita akan menggunakan koneksi. Nah, ini koneksinya, codingan koneksinya, sehingga nanti saat kita jalankan dia terkoneksi dan kita hanya tinggal memanggil aja. Di indeks ini seperti biasa kita buka dulu dengan struktur HTML buka, head tutup, baru ada body buka dan body tutup. Nah, di dalam body ada terdapat div top class ya, div class topnya, dan di sini juga ada navigasi ID. Nah, apa bedanya kelas sama ID? Kelas itu dia bisa dipanggil berkali-kali, bisa sampai 2 atau 3 kali, sementara kalau ID hanya bisa dipanggil sekali, dan itu memiliki keunikan. Jadi di sini hanya ada ID top, jadi nggak boleh lagi kita memanggil ID top untuk yang kedua kali, kecuali kelasnya kita bisa memanggil berkali-kali. Baru di sini kenapa pakai pagar, ini berarti linknya, jadi nanti dia akan masuk ke bagian top atas. Jadi di bagian top ini apa kelasnya, itulah kita buat linknya. Oke, baru ada juga di dalam div ini ada judul si Mahas. ULLI ini dia urutan, mengurutkan, tapi tidak berbentuk 1, 2, 3 nomor, bukan. Jadi berbentuk, kadang ada yang bulat, ada yang centang dan lain-lain. Jadi ini urutan. Baru ini pembuatan isi websitenya. Nah, di sini ada div kelas isi. Jadi di dalam kelas isi ini terdapat juga kelas welcome. Di dalam kelas welcome terdapat apa, H1 itu judul awal, yaitu judul besarnya, ada H4 nya dan ada H2 nya, dan juga berisi ini baris, yaitu Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baru di dalam kelas isi dia ada juga terdapat kelas sampul. Di sampul inilah gambar, yaitu gambar yang tadi tuh yang di samping ini yang besar, gambar mahasiswa. Jadi cara membacanya di kelas isi itu terdapat kelas welcome dan kelas sampul. Dan baru di bagian kegiatan ini ada kelas kegiatan. Jadi di dalam kelas kegiatan terdapat kelas kegiatan ini, J kegiatan. Nah, di dalam J kegiatan ini ada kelas kegiatan. Di dalam kelas kegiatan juga ada kelas 1. Baru di kelas 1 ini terdapat juga gambar. Baru ada juga ini tulisan kayak keterangannya. Baru di kelas kegiatan ini terdapat juga kelas 2, ini juga berbentuk kegiatan, apa aja kegiatannya. Di kelas kegiatan juga terdapat ini kelas 3 apa aja, dan memiliki gambar juga sama. Nah, baru di bagian desain bagian login itu ini yang di bawah tadi. Jadi di dalam bagian login itu ada kelas login. Nah, jadi semua ini berada di dalam
kelas isi paling atas. Oke, baru di dalam div login ini terdapat judul login, baru ada class input. Jadi ini kelas itu lebih ke kayak bidang-bidang bagian-bagiannya dibagi-bagikan gitu. Di dalam class input ada class keterangan, baru di dalam class input juga terdapat class set, baru di dalam class input terdapat class isi. Di isi itu kita disuruh menginputkan email nih. Baru di dalam class input ada juga keterangan password, ada keterangan set, baru keterangan isi juga sama. Baru terdapat class tombol, itulah nanti ada login dan ada juga nanti register. Oke, inilah bagian indeks. Untuk bagian koneksinya ini terdapat localhost, kita menggunakan localhost, usernya root, passwordnya belum ada. Dan kenapa pakai DB mahasiswa, karena nanti database yang akan kita simpan ke sini itu adalah DB mahasiswa. Oke, baru di codingan ini juga ada koneksinya. Sudah ada penjelasannya ya. Ya, baru tadi di bagian indeks ini ada yang namanya style. Nah, kita men-stylenya itu dari PHP CSS. Jadi kita cari nih CSS nih, banyak ya banyak. Nanti kalau mau lebih lengkapnya akan dikirimkan deh link untuk lihat ini contoh codingannya. Jadi sini ada import URL, dia mengimport tulisan. Baru sama seperti biasa CSS, kalau tanda bintang itu berarti semuanya ini mulai dari awal sampai akhir itu inilah stylenya. Baru ada nav div 1 navigasi. Baru di sini juga kalau dibikin pretty berarti dia itu adalah class-nya. Oke, di sini juga di bagian apa ada register itu masuk ke bagian login tadi. Nah, di bagian halaman register ini inilah. Jadi waktu kita nanti masuk ingin login tapi email sama password kita belum masuk, kita pencet aja tuh tombol register, udah ya tinggal masuk aja ke sini. Halaman registernya apa aja, dia berbentuk form ya, berbentuk form. Dalam form itu ada juga yang namanya table, jadi dia berbentuk form dan table. Oke, jadi tablenya tuh berisi apa aja, berisi email dan berisi password, jadi cuma 2. Oke, baru di register itu save register. Saat kita men-save akan masuk ke DB mahasiswa ini, dia akan masuk ke tabel user nantinya di localhost phpMyAdmin. Nanti kita akan membuat tabel usernya, kita lihat nanti tabelnya. Insert into berarti menambahkan email dan password yang ada di waktu kita meregister itu. Nanti ada peringatan kalau misalnya dia salah. Ada juga kalau misalnya udah ditambah, bakal ada nih ditambah ke tabel user. Udah, jadi setelah kita regis, kita save, lalu kita bisa masuk nih ke indeks. Jadi nanti kita masuknya ke login dan login sama itu form loginnya ya. Jadi di form loginnya nih untuk bagian tempat loginnya, jadi kita di sini memasukkan email dan kunci berarti passwordnya, terkoneksikan ke PHP. Baru select form berarti kita melihat apakah
di dalam tabel user, apakah email dan password yang tadi kita masukkan itu sama atau tidak saat kita simpan di S-Register ini. Sehingga nanti kalau dia masuk akan muncul ke halaman admin. Nah, sekian dulu video kali ini, kayaknya bisa membantu. Nanti akan saya berikan link untuk melihat codingannya ya. Jadi biar bisa tahu apa aja sih codingannya kalau tadi video ini terlalu cepat. Oke, semoga membantu dan jangan kemana-mana, tetap stay di video saya. Bye bye, see you next time.